Sebelum menjadi pengacara Richard Eliezer, sosok Roni Talapesi sebenarnya udah nggak asing lagi nih. Sebenarnya Roni juga punya kiprah di dunia politik loh. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Begitu mendengar putusan hakim, Richard Eliezer langsung menangis. Begitu juga dengan Roni yang menangis di tengah pelukan para pengunjung sidang. Buat kalian yang ngikutin perjalanan kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, mungkin udah nggak asing lagi nih sama sosok pria yang satu ini. Yes, benar banget. Dia adalah Roni Talapesi, Ketua Tim Penasihat Hukum Eksekutor Penembakan Yosua, sekaligus sang justice kolaborator Richard Eliezer alias Baradae. Nah, berkat pendampingan dari Roni dan tim pembela, akhirnya Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara, yang mana hukuman tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Apalagi kalau dibandingkan dengan para terdakwa lainnya, seperti Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Lalu seperti apa sih proses Roni dalam membela Richard memperjuangkan keadilan? Mari kita bahas di ohbegitukompas.com. Sebelum menjadi pengacara Richard Eliezer, sosok Roni Talapesi sebenarnya udah nggak asing lagi nih. Pria bernama lengkap Roni Berti Talapesi itu sebenarnya sudah lama malang melintang menangani berbagai kasus hukum. Sebagai seorang pengacara, nama Roni terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, maupun Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Jebolan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta dan Magister Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu sempat menjadi salah satu anggota dari tim pengacara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tepatnya dalam kasus dugaan penistaan agama yang dulu sempat menghebohkan publik pada tahun 2016. Gak cuma itu aja, Roni juga dikenal saat menjadi kuasa hukum keluarga korban kecelakaan maut di Tugu Tani, Jakarta Pusat yang menewaskan 9 orang pada tahun 2012 silam. Nah, selain berkarir di bidang hukum, kalian tahu nggak sih, sebenarnya Roni juga punya kiprah di dunia politik loh. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, bidang hukum, HAM, dan perundang-undangan periode kepengurusan 2019-2024. Roni juga tercatat nih, pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI nomor 5 daerah pemilihan Banten. Sampai pada Agustus 2022, teka-teki kasus Brigadir Yosua mulai ramai diperbincangkan. Dan nama Roni sebagai sosok yang ditunjuk untuk membela Richard juga ikut menuai sorotan. Roni resmi menjadi pengacara Richard pada 10 Agustus 2022 yang saat itu menggantikan pengacara terdahulunya yakni Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Roni bilang ia ditunjuk langsung oleh orang tua Richard karena dikenal sebagai kerabat keluarga dari kota yang sama yaitu Manado, Sulawesi Utara. Tanpa berpikir panjang, managing partner di RBT Law Firm menerima tawaran itu karena melihat kondisi Richard yang saat itu dianggap sebagai saksi paling lemah dan terancam hukuman mati. Selain itu, firma hukum Roni juga sudah sering memegang kasus prodeo. By the way, prodeo itu artinya kasus cuma-cuma ya guys. Jadi Roni ini sama sekali tidak memungut biaya dari Richard. Nah, lika-liku perjalanan Roni dalam membela Richard pun dimulai nih, saat mendampingi mantan ajudan Verdi Sambo untuk mendapatkan status Justice Kolaborator dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dari situ mereka berjuang memperoleh status Justice Kolaborator agar Richard bisa mendapat perlindungan maksimal selama menjalani proses hukum yang menjeratnya. Nah, tapi nih, untuk meraih status Justice Kolaborator dari LPSK tentu bukan perkara yang mudah. Supaya bisa dapat status JC dari lembaga resmi negara itu, Richard harus menyatakan telah mengungkap kebenaran lewat keterangan yang konsisten sesuai dengan berita acara pemeriksaan atau BAP-nya. Saat itulah, Roni terus mengawal dan meyakinkan Richard yang sempat mengalami trauma hebat usai menembak temannya sendiri, akhirnya bisa bersaksi secara konsisten saat diuji oleh LPSK.
Sampai akhirnya dalam menghadapi setiap tahapan persidangan, Richard mampu memberikan kesaksian dengan konsisten di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Hal itu juga diakui oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas saat persidangan memasuki babak akhir, yaitu pembacaan tuntutan JPU. Richard kan sudah kita tetapkan sebagai JC, Justice Collaborator, dan dia sudah menunjukkan komitmennya, menunjukkan konsistensinya untuk mengungkap kejahatan ini secara terang benderang. Bahkan kalau tidak ada pernyataan dan keterangan dari Richard, pengakuan dari Richard, kasus ini juga nggak akan terbuka ya, bahwa kasus ini adalah sebuah kejahatan tidak pidana pembunuhan. Tapi saat itu JPU menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Richard. Lantas Roni dan tim juga mengaku kecewa mendengar tuntutan itu. Menurut Roni, tuntutan itu melukai rasa keadilan, khususnya bagi Richard yang sudah berani membongkar kasus lewat kejujurannya. Apalagi, tim penasihat hukum percaya diri telah melewati sidang pembuktian dengan baik sebelum JPU mengajukan tuntutan. Nah, tapi nih, saat Roni diguncang rasa kecewa, sikap Richard justru malah berbanding terbalik. Dengan penuh optimisme, Richard menjadi sosok yang menguatkan Roni agar tidak berhenti berharap pada keadilan. Kalau dari Richardnya sendiri sih sampaikan kepada saya, dia yang banyak encourage saya malah. Iya, dia malah ngasih semangat ke saya kan. Dia bilang, "Bang, gak usah khawatir, tetap optimis." Gitu kan. Bahwa pasti ada keadilan untuk dia. Gitu. Dia yang ngasih semangat buat tim lawyer. Jadi kita kan dinamika persidangan ini kan bisa ngelihat ya Mas Tatang, dari gimana pembuktian kita bagus, kemudian waktu pas tuntutan kita kaget kok. Tuntutan kita lebih tinggi dari terdakwa lainnya, di mana terdakwa lainnya kan perannya juga sangat signifikan. Menurut kami kan nggak adil. Itu up and down-nya itu kelihatan di situ. Di situ kita merasa down juga kan. Richard yang nguatin kita, terus sama-sama kasih semangat, terus buat putusan besok pastinya kita harus optimis. Nah, ternyata ada plot twist nih di babak akhir pengadilan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sebagai wakil Tuhan dalam memutuskan kebenaran, majelis hakim yang terdiri dari Wahyu Iman Santoso, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara bagi Richard. Begitu mendengar putusan hakim, Richard Eliezer langsung menangis. Begitu juga dengan Roni yang menangis di tengah pelukan para pengunjung sidang. Dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan, Roni menyebut perjuangannya membela Richard selama 6 bulan terakhir tidak sia-sia. Kita bilang apa ya? Speechless lah ya. Ini saya dan teman-teman kita bekerja keras ya. 6 bulan kita mendampingi Richard, kita tahu proses dia bagaimana dia berjuang, bagaimana dia harus melawan ketakutan. Di satu sisi dia harus mikirin orang tuanya, keselamatan orang tuanya. Satu sisi dia komitmen untuk berkata jujur. Terjadi pergolakan batin yang luar biasa, nggak gampang teman-teman. Kalau teman-teman lihat sekarang Richard ini sudah beda, jauh berbeda dari yang awal yang kita dampingi. Saya bersama Bung Roman dari awal mendampingi dari proses penyidikan, kita melihat bahwa anak ini kasihan. Dia janganlah dia dikorbankan. Makanya kami terpanggil, kami kekeh untuk membela dia. Itu dia sosok Roni Talapesi dan lika-liku perjalanannya mendampingi Richard Eliezer memperoleh keadilan di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia.